Yang pertama berangkat dari alasan mengapa Al-Quran itu sendiri mengandung 2/3 dari cerita-cerita. Alasannya adalah sebagai renungan dan pelajaran untuk umat manusia. Maka dengan demikian kami mengangkat cerita di tokoh-tokoh ini agar kisah dan kehidupan serta peran mereka itu menjadi pelajaran atau patron untuk kita yang masih hidup hari ini. Yang kedua, banyak dari kita itu mengagumi tokoh-tokoh besar karena kesuksesan ataupun karir yang mereka miliki. Namun, hal itu membuat kita lupa terhadap proses yang telah membuat mereka itu berlelah-lelah dalam mencapai karir dan kesuksesan tersebut. Oleh karena itu, tokoh-tokoh yang kami angkat dalam buku ini orang yang sudah sukses semuanya, baik sebagai ilmuwan keagamaan atau sebagai praktisi dalam sosial manusia dan pimpinan gerakan-gerakan. Oleh karena itu, saya rasa perlu untuk kita tampilkan bagaimana proses mereka dari semenjak lahir, kemudian menjadi dewasa, dan sejak mereka remaja sampai mereka menjadi sukses. Makanya cerita mereka itu kita tulis dalam buku yang seperti ini. Selanjutnya, saya tertarik dengan sebuah quote yang dikatakan oleh Benjamin Franklin, mantan Presiden Amerika Serikat. Dia bertutur, jika Anda ingin dikenang setelah mati dan menjadi debu, lakukan 2 hal. Yang pertama, tulislah sesuatu yang orang lain melakukannya, atau lakukan sesuatu yang orang lain menulisnya. Maka tahapan menulis buku tokoh seperti yang kami lakukan ini merupakan bagian dari aplikasi terhadap kutipan Benjamin Franklin itu. Kalimat tokoh tersebut. Ya, sebenarnya motivasi menulis tokoh ini adalah kami tidak mencari kelebihan yang dimiliki oleh tokoh. Hanya saja kami melihat pengaruh dan kontribusi terhadap masyarakat. Oleh karena itu, ketika kami ingin melanjutkan volume-volume selanjutnya, seperti volume 2 ini, kami banyak melakukan komunikasi dan silaturahmi dengan kawan-kawan yang lebih senior. Kami bertanya, siapa tokoh-tokoh yang punya kontribusi tapi masih sangat langka diangkat di media. Makanya ada kawan yang memberikan masukan, banyak tokoh yang diberikan masukan untuk kami. Makanya setelah menerima usulan beberapa tokoh yang diusulkan oleh kawan-kawan tadi, kami melakukan penyaringan. Siapa di antara mereka ini yang bisa kita ambil untuk kita masukkan dalam vol 2 ini. Dengan segala pertimbangan, salah satu hal yang kami pertimbangkan adalah bagaimana tokoh yang kami tulis dalam buku ini bisa diterima oleh semua orang. Ceritanya bisa dibaca oleh semua orang. Oleh karena itu, kami merasakan suatu kepuasan Andai kata karya bisa dibaca oleh semua golongan, ada rasa puas seperti itu. Artinya kita tidak menjadikan membaca ini terkotak-kotak dengan karya kita. Oleh karena itu, setiap melanjutkan volume-volume selanjutnya itu sudah ada tokoh-tokoh yang sudah kita saring dengan berbagai pertimbangan, sehingga ketika kita finalkan, tokoh inilah yang akan kita angkat di volume ini. Dulu ketika almarhum Profesor Dr. Abu Muslim Ibrahim, mantan ketua MPU Aceh, ketika saya bertandang ke rumahnya suatu hari, beliau bertanya, apa rahasianya yang saya miliki? Atau dalam bahasa beliau itu apa zikir yang saya amalkan sehingga saya menurut beliau mampu untuk menarasikan sebuah wawancara tentang beliau dalam lembaran-lembaran yang banyak. Itu pertanyaan beliau Dan pertanyaan itu saya jawab saat itu, dan ketika itu saya pernah sampaikan kepada beliau bahwa setiap tahun saya ingin menerbitkan 2 buku setiap tahun. Oleh karena itu saya mencari judul buku yang bisa saya lanjutkan setiap tahun. Dan saya temukan yang diantaranya adalah buku tokoh-tokoh yang mencengangkanku. Karena tokoh-tokoh yang mencengangkanku ini setiap tahun kita bisa tulis dengan volume-volume yang baru, karena tokoh-tokoh yang kita masukkan ke situ adalah tokoh-tokoh yang baru. Oleh karena itu kita tidak sibuk mencari judul yang baru setiap tahunnya, bisa melanjutkan judul-judul yang sebelumnya dengan mencari tokoh-tokoh yang baru.
Sebenarnya isi yang terkandung dalam buku ini kan sangat beragam. Karena 5 tokoh yang kami angkat ini diantaranya ada Grand Syekh Al-Azhar, Profesor Dr. Ahmad Thaib, kemudian ada Syekh Al-Muti dari Suriah, kemudian ada Tunku Nas dari Aceh, Prof. Eka dari Aceh, dan Bang Ahmad Arif dari Aceh. Mereka itu punya peran dan kontribusi yang berbeda. Oleh karena itu pesan yang ingin sampaikan adalah silakan ambil pelajaran ataupun patron hidup dari kisah mereka ini sesuai dengan pekerjaan kita saat ini atau sesuai dengan kontribusi kita dalam masyarakat saat ini. Silakan jadikan kisah mereka ini sebagai teladan. Dulu ketika masih di Mesir saya pernah membaca buku Inspiring yang ditulis oleh Irwan Kelana dan Ahmadun Yosi Hervanda. Dalam buku itu dia menulis kisah-kisah tokoh-tokoh berpengaruh di Indonesia. Di antara tokoh-tokoh yang ditulis itu termasuk Profesor Quresyab. Di antara hal yang unik dari Quresyab itu beliau setiap hari pasti ada menulis. Tapi cara beliau membagikan waktu dalam menulis itu beliau tidak menulis 24 jam. Tapi beliau digolongkan dalam penulis yang produktif walaupun tidak menulis setiap hari. Ternyata Quresyab itu beliau menulisnya sejak selesai salat subuh sampai jam 7 pagi. Setiap hari seperti itu. Dan setiap hari beliau bisa menyelesaikan 3 sampai 4 halaman ya. Nah, oleh karena itu untuk menjadi penulis yang produktif itu caranya adalah tergantung bagaimana kita memanfaatkan waktu. Yang pasti kita tidak perlu menulis 24 jam. Hanya saja kita perlu mengatur kapan waktu kita untuk menulis dan kapan waktu kita untuk mencari bacaan ataupun bahan dan referensi terhadap tulisan-tulisan yang akan kita tulis. Karena kebanyakan orang itu dia akan terhenti tulisannya di saat idenya itu tidak berjalan ataupun bahan yang ingin dia sajikan itu tidak tersedia.